Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 10. Alhamdulillah kita bertemu lagi meskipun dengan media online. Saya akan menjelaskan bahan ajar meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafas, prasangka baik, husnudon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Nah, kita akan pelajari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon atau prasangka baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya. Maka turunlah ayat ini Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon atau berprasangka baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maytan fakaritumu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Orang beriman diperintahkan untuk menjauhi banyak prasangka, yaitu suudzon atau prasangka buruk karena ia merupakan dosa. Sebaliknya, diperintahkan untuk memperbanyak berprasangka baik, yaitu husnudon. Jika seseorang sudah berprasangka buruk, bisa dipastikan akan melakukan perbuatan buruk berikutnya, yaitu tajassus, dilanjutkan menggunjing atau ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Orang beriman juga dilarang untuk mencari-cari kekurangan atau celah dan aib orang lain. Tajassus atau kita kenal dengan memata-matai atau mengintai. Orang beriman juga dilarang untuk menggunjing, ghibah, membicarakan aib, keburukan, dan kejelekan orang lain. Ghibah diibaratkan laksana memakan bangkai atau daging saudara sendiri yang sudah mati, perbuatan yang sangat menjijikkan atau keji, tidak disukai, sangat dibenci untuk dilakukannya. Orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghindarkan diri dari prasangka negatif, menjauhkan diri dari perbuatan tajassus dan ghibah atau menggunjing. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan dan menerima taubat hambanya, juga memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang berbuat baik, berprasangka baik atau positif, melihat kebaikan orang lain, dan membicarakan hal-hal yang positif atau kebaikan dari orang lain. Nah, sekarang menerapkan perilaku kontrol diri, mujahadah an-nafas, dan prasangka baik husnudon untuk meraih hidup bahagia. Nah, bagaimana cara-cara untuk mengontrol diri? Ya, caranya dapat dilakukan menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menahan dan mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah. Sedangkan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan 3 sikap, yaitu sebagai berikut. Pertama, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah, karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Wa in kafartum, jika kalian kufur atau tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka siksa Allah sangat keras. Maka perbanyaklah kita untuk selalu
membiasakan bersyukur pada Allah. Dan selanjutnya bersikap tawakal, yaitu pasrah, sabar, dan juga ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah SWT. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban melainkan orang itu mampu memikulnya. Ya. Dan ikhlas atas semua cobaan dan ujian semua datangnya dari Allah SWT. Selanjutnya menerapkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs dan prasangka baik atau husnudzon untuk meraih hidup bahagia, yaitu husnudzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, melihat seseorang dari sisi baiknya, ditunjukkan dengan rasa senang dan selalu berpikir positif. Selanjutnya, selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Selanjutnya, bersikap hormat pada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang, serta melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Selanjutnya, husnudzon pada diri sendiri dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. Di antaranya yaitu yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah, tantangan hidup, dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan ataupun kegagalan. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, yaitu penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita. Terjemahan Quran Surat Al-Hujurat ayat 40 tentang ukhuwah persaudaraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kita lihat asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah atau persaudaraan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW menemuinya dengan menunggang keledai, sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah SAW lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah dengan Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelupa kurma, tangan, dan juga sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semua manusia apapun, jenis kelaminnya, warna kulitnya, suku, ras, budaya, bahasa, dari negara manapun, selama ia beriman, maka
isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah atau persaudaraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semua manusia apapun, baik jenis kelaminnya, warna kulit, suku, ras, budaya, bahasa, dari negara manapun, selama ia beriman, maka mereka adalah saudara. Saudara seiman, seagama, saudara sesama manusia, saudara sebangsa atau tanah air, saudara kandung, dan seterusnya. Kewajiban manusia yang beriman adalah mendamaikan, melerai, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak jika mereka bertikai atau bertengkar. Orang beriman tidak boleh tinggal diam jika terjadi pertikaian antara sama manusia. Harus melakukan islah, yaitu upaya perbaikan atau perdamaian. Perintah agar orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu memperlakukan orang lain seperti saudaranya sendiri dan menghindarkan diri dari pertikaian dan permusuhan. Apabila hal itu dilakukan, maka akan dikaruniai rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hikmah atau manfaat ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Selanjutnya, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Selanjutnya, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan tenggang rasa dan tidak mendolimi antara sesama. Tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Selanjutnya, pengamalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan sesama mukmin akan semakin kokoh dan terjaga dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Selanjutnya, saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. Mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan terhadap dirinya sendiri. Dan terima kasih. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.